uh, dan saya berharap semoga kedepannya teman-teman semua dan mungkin terkhusus saya sendiri yang tidak tahu apa-apa ini, saya berharap bahwa uh, dengan mengikuti perkuliahan ini ada beberapa hal yang baik tentunya, terkhusus dalam uh, pekerjaan atau persentase pada sore ini yang telah kami jalankan itu merupakan hal yang sangat luar biasa, Pak, menurut saya. Oke. Terima kasih. Ya, tapi dengan mendapat tugas harus presentasi, harus berkelompok, kemudian berdiskusi, itu bagaimana pendapat teman-teman? Apakah jadi nambah beban karena teman-teman kan juga aktif bekerja ya, sudah aktif bekerja gitu. Apakah jadi beban tambahan atau bagaimana? Ketika teman-teman itu tidak hanya kuliah ya di jam kuliah saja gitu, tetapi ada pekerjaan lain, ada tugas lain dari dosen di luar jam kuliah. Ada pendapat? Ada Jadi Pak, Baik, Mbak. baik Pak. ya. Pak Dian. Oh, monggo. Bu Tuti Monggo, dulu ya. Bu Tuti. Oh iya. Ya, makasih Pak Samsudi. Baik, makasih Pak Dian. Kalau menurut saya pribadi sih Pak, saya lebih senang ya. Maksudnya walaupun itu di luar jam kuliah, cuman kita ada kerja kelompok yang tadinya kita hanya istilahnya belum jelas atau belum mudeng gitu, kita bisa berdiskusi bersama dan apa namanya karena waktunya panjang, jadi kita lebih banyak berdiskusi sih Pak, yang tadinya sama mungkin kayak Pak Wil, kayak Mbak Maria yang kami dari D3 sudah 20 tahun lebih kami lulus tidak mengenal apa itu Piko, apa itu jurnal kayak gitu Pak. Jadi kami lebih misalnya ya lebih apa ya, lebih orang-orang tua ini lebih leluasa untuk berdiskusi dengan anak-anak muda Pak. Begitu. Jadi ya menurut saya sih mengasihkan sih Pak. Ya, karena sudah lama banget nggak kuliah. Hari Ya. ini, tahun ini diberi kesempatan untuk studi lanjut. Jadi semoga bukan jadi beban ya Bu Tuti ya, karena Enggak sih harus Pak, asik sih Pak sebenarnya. Bisa belajar lagi dengan yang muda-muda itu sesuatu sekali sih menurut kami Pak, menurut saya. Ya, meskipun Pak betul, saya sepakat. Meskipun kita berdinamikanya full daring ya Bu ya. Berbeda dengan kelas reguler atau di kampus lain barangkali yang meminta teman-teman ini walaupun senior ya harus datang ke kampus gitu ya, karena kalau tidak datang ke kampus nanti kompetensinya dapat atau enggak nih kita enggak tahu. Nah gitu. Tapi di Stikas Pantirapi kita memberi kesempatan, berani deh untuk teman-teman RPL gitu enggak usah datang ke Jogja. Pak Wilhelmus tetap di Papua sampai nanti sesi profesi ya 1 tahun ini, silahkan tetap di Papua. Misal seperti itu. Jadi ini pun menjadi tantangan. Tadi Pak Samsudi, ada yang ingin disampaikan Pak? Oke, ini sangat menarik Pak Dian. Yang pertama dulu itu saya lihat kisi-kisinya waktu pertama kali sebelum diajar gitu, belum ada kuliah. Terus terang saya itu stres. Malam-malam bangun gitu. Saya kepengennya teriak-teriak gitu. Lihat Ini jadwalnya apa? Pak. Iya betul. Ini apa? Saya kan nggak tahu istilah-istilah itu. Setelah memasuki kuliah, saya ternyata asik Pak. Ternyata asik. Gitu. Kemudian kami enjoy dengan perkuliahan ini. Saya terus terang senang dengan perkuliahan ini. Saya menikmati. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti sampai akhir, Pak. Dan untuk perkuliahan awal-awal ini, saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Saya bisa melihat jurnal yang bermutu atau tidak, kemudian itu lengkap tidak, itu bisa saya pelajari, Pak. Walaupun nanti mungkin kita akan itu keterampilan awal saja ya Pak ya, karena kalau kita bicara tentang mencari jurnal, kita akan menggunakan itu sepanjang usia kita. Selama teman-teman belajar, menjadi pelajar, ataupun setelah itu nanti, jurnal bukan hanya menjadi tugas, tetapi keseharian dan kebiasaan gitu. Jadi dikit-dikit sekarang kayak kemarin misalkan
di Jakarta ini sedang ada polusi udara, luar biasa polusi udara. Ternyata ada beberapa lembaga yang mensiasati polusi udara dengan cara nyiram jalanan gitu. Iya. Menurut beberapa orang nggak masuk tuh, wong udara yang kotor kok jalanan yang disiram air misal seperti itu. Nah, mungkin ke depan ketika kita merespon sesuatu dengan keterampilan ini tidak lagi asal cemplong ya, asal ngomong, asal berpendapat, tetapi kita coba cari tahu dulu deh, ada nggak sih sebenarnya kaitan antara nyemprotin jalan dengan apa namanya dengan polusi udara. Atau zaman dulu ketika ada COVID, jalanan, tanaman, tumbuhan, pohon segala macam disiram antiseptik dan alkohol saat itu misalnya. Jadi semuanya disiram, padahal kan ternyata penularannya tidak seperti itu, tidak membutuhkan penyiraman seluruh kota disiram. Jadi kita menjawab sesuatu akhirnya dengan sesuatu yang ilmiah, tidak serta-merta langsung cemplong, langsung dengan nalar kita dan yang lain. Kita cari dulu literatur, baru kita bisa berbicara. Sehingga apa yang kita katakan, kita tulis, kita lakukan bahkan dalam praktek sebagai tenaga kesehatan, kita lakukan dengan landasan yang betul. Ya, dinamikanya karena tidak ketemu di tempat masing-masing, jauh secara fisik, ya kita cuma tahu di gambar, apalagi teman-teman yang mungkin tidak membuka kamera juga, teman-teman yang kelas ini jadi tidak begitu familiar. Nah, semoga bisa semakin dekat dan ya bisa dengan dengan tugas-tugas bisa tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Samsudi. Ini di kolom chat juga ternyata ya Bu Ana itu ternyata menjadi lebih rajin membaca gitu dan belajar. Berarti tadinya mungkin sebelum kuliah jadi agak sedikit males gitu ya. Kemudian Iya, Bu Pak. Bu Oktaviana ini tugas-tugas tidak tahu dengan komputer. Nah, ini saya ingat banget RPL beberapa tahun sebelumnya ini ngetik saja nggak bisa. Ada ngetik saja nggak bisa. Kenapa? Ya mungkin sudah sangat lama sekali nggak main komputer. Saat itu mungkin pakai komputer atau pakai mesin ketik, saya kurang begitu tahu. Ketika harus dengan laptop, ternyata yang ngetikin anaknya. Dan ketika ujian bingung tersendiri. Walaupun kalau terkait dengan kompetensi keperawatan, tentu teman-teman RPL sudah jauh lebih berkualitas dibanding yang lain gitu ya. Nah ini bersukacita, berdinamika lintas angkatan, ya menjadi lebih aktif. Nah, oh ya Bu Monika, monggo, ya silakan mau off cam dulu, enggak apa-apa. Semoga mewakili Bu Agung ya, yang sedang ada kasus di keluarganya, ada kecelakaan, semoga bisa teratasi dengan baik. Ya, apa maksud tadi saya bertanya ke Bapak Ibu sekalian, kita tugas isinya kuliah, isinya tugas, kenapa enggak ngomong aja, kirim aja materinya, nanti kami pelajari sendiri, nah, gitu ya. Menjadi banyak pertanyaan. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa student center learning itu menjadi dilakukan di Stikes Banjarmasin. Kalau dulu kita itu menggunakan sistemnya, pendekatannya adalah teacher center learning. Bapak Ibu diam saja. Mana bukunya? Dicatat. Saya ngomong apa? Catat. Saya ngomong apa? Rekam. Saya ngomong apa? Nulis apa? Lihat, tiru, dan yang lain. Sehingga apa yang saya omongin ini menjadi pola yang sama. Dari Pak Samsudi, pendekatannya sama persis sama apa yang saya omongin. Saya kasih contoh ini, Bapak pahamnya hanya itu. Bu Tuti, Pak Eranda, Bu Ana, pahamnya hanya itu. Jadi otak kita sekalian sama. Ayo bikin gunung. Ya sudahlah, bikin gunung cuma 2, jalannya ada tengah, kemudian ada pohon di pinggir, ada saung kecil. Kita dari Sabang sampai Merauke kalau suruh bikin gunung pasti kayak gitu. Kenapa? Ya karena gurunya ngajarinnya kayak gitu. Teacher center learning. Guru yang menjadi pusat. Mahasiswa, siswa, pelajar nggak punya kesempatan untuk mengembangkan. Nggak punya kesempatan untuk berkreasi. Nggak punya kesempatan untuk berdinamika. Saya tuh nggak paham loh. Oh saya sudah paham, ini mau lebih cepat Pak gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini sekarang yang diubah dengan student center learning.
pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas mahasiswa. Jadi dosen atau tenaga pendidik ini hanya memberikan pemantik saja. Silahkan saya kasih konsep sedikit, paham, oke, silahkan cari secara mandiri. Nanti di akhir kami akan melihat bagaimana Bapak Ibu berproses, apakah kompetensinya tercapai atau tidak gitu. Jadi bukan lagi pokoknya harus begini ya, nah, gitu. Jadi Bapak Ibu jadi nggak punya kesempatan untuk berdinamika. Nah kalau dengan 3-4 pertemuan atau beberapa hari pertemuan terakhir kita ini, teman-teman sudah diminta untuk langsung penugasan, berdinamika kelompok sendiri gitu. Termasuk yang di kelas reguler, mereka juga penugasannya nggak jauh berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang cara kami berbicara, membuka, menutup, menjalani perkuliahan itu agak sedikit berbeda. Bapak Ibu punya pengalaman di dunia pekerjaan luar biasa. Bapak Ibu pernah kuliah walaupun itu mungkin 1 tahun kemarin atau 20 tahun yang lalu. Setidaknya pernah. Tapi kalau anak-anak reguler sama sekali baru. Hanya saja mereka menang terkait dengan updating sesuatu, teknologi mereka kuasai, tetapi terkait dengan pengalaman hidup, berpikir kritisnya mereka masih perlu dikembangkan. Nah, ini jadi student center learning memberi kesempatan kita untuk lebih banyak bergerak dari sisi mahasiswanya, dosennya jadi cenderung akan lebih kreatif, tidak hanya ngomong saja, tapi beri kesempatan mahasiswanya buat cerita-cerita karena pasti pengalamannya akan berbeda-beda. Nah, ini setelah sesi hari ini selesai, saya sengaja tadi membuka dengan cerita banyak karena sebenarnya bisa dipelajari tersendiri. Dan 9 dari sekian banyak contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada Bapak Ibu sebagai sasaran belajar, ini jenisnya sebenarnya banyak. Nah, ini saya hanya akan menceritakan 9 dari sekian banyak. Dari 9 ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan di Stikes Panterapih. Di semua prodi, kami mencoba untuk mengajar dengan cara seperti ini ya. Ada 9 contoh. Jadi kadang nanti kalau Bapak Ibu lihat, kok saya disuruh debat sih? Dapat materi belum kok sudah suruh debat? Misalnya kayak gitu. Nah, kita memang tidak memberi materi dari awal, tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah punya basic nih. Sudah punya basic knowledge tentang sesuatu konsep. Nah, tentu pengalaman dan pengetahuan kita yang berbeda-beda nanti akan saling dibenturkan. Nah, bagaimana? Itu menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang berpusatnya pada mahasiswa. Dosennya cuma lihat aja. Oh, ini diskusinya sudah terlalu jauh nih. Kita baru memberi wanti-wanti ini. Jangan melebar kemana-mana diskusinya. Misal seperti itu. Nanti pada akhirnya konsepnya sama. Di mana mahasiswa jadi tahu, paham apa sih sebenarnya inti dari pembahasan pada materi tertentu yang diberikan oleh dosen. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu, tetapi memang tidak detail karena harapannya teman-teman nanti akan menggali lebih banyak sebenarnya bedanya A dengan B apa sih gitu. Saya mungkin tidak akan menjawab, tapi Bapak Ibu yang akan terangsang untuk cari tahu secara pribadi. Nah, itulah menjadi pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau siswa, tujuannya sebenarnya ada 2 hal. Hard skill sama soft skill. Kalau hard skill tentu teman-teman yang kali ini adalah di bidang keperawatan, tentu pengetahuan di bidang keperawatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya tidak memiliki kompetensi di situ dan teman-teman saya yakin sudah menguasai. Kemudian terkait dengan teknologi ya ada beberapa yang memang masih harus belajar lagi. Wah, lama nih nggak ngetik dengan laptop. Wah, lama nih mungkin selama ini hanya aplikasi tertentu Microsoft Office misalnya yang dibuka, kemudian mungkin misalnya sistem RM elektronik di rumah sakit saja yang dibuka, pencatatan-pencatatan yang sistem yang berlaku di rumah sakit atau puskesmas saja yang dibuka, tetapi mencoba untuk aplikasi lain mungkin tidak dilakukan dalam sekian tahun terakhir, sehingga ya ada banyak hal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan teknologi yang Bapak Ibu perlu kejar.
Nah, tapi yang penting justru soft skill-nya. Bapak Ibu jadi bisa diskusi nih. Kemarin Pak Wilhelmus udah topiknya jadiin satu aja ketika mau cari literatur. Nah, kalau jadi topik jadi satu, saya sama aja mengarahkan teman-teman udah bicara tentang ini aja. Itu padahal minat Bapak Ibu beda-beda. Ibu bisa saja loh disuruh bicara tentang misalnya kalau di Panti Rapih itu kita fokusnya pada KMB ya, keperawatan medikal bedah. Nah, padahal Bapak Ibu mungkin ada di manajemen atau mungkin ada di maternitas karyanya tidak banyak dapat kompetensinya di situ. Jika saya langsung sudah kasusnya jurnal KMP aja, ya kompetensinya nggak dapat. Maka Bapak Ibu punya kesempatan untuk lobbying teman-teman. Ayo dong saling dipengaruhi. Gitu, teman-teman jadi terpengaruh. Ya sudah topik ini. Ya, maka ada kesempatan untuk mengembangkan soft skill tadi. Saya yakin walaupun ini tidak diujikan nanti di dalam ujian tentang soft skill, Bapak Ibu semoga dengan kuliah era 2023 ini jadi tahu nih apa punya kompetensi yang berbeda. Bapak di bulan Agustus dengan Bapak di bulan Januari besok itu menjadi seseorang yang sudah berbeda betul. Karena sudah mendapatkan ya setidaknya 5-6 bulan satu semester pertama saya sekarang sudah jadi mahasiswa gitu. Nah, kalau teman-teman yang kemarin lulus saya tidak banyak bicara tentang itu karena tentu masih sangat fresh nih tentang soft skill dan hard skill melalui pembelajaran. Nah, ini dari 9 saya coba rangkum Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada beberapa metode pembelajaran yang dilakukan di Stikes Panti Rapih mulai dari small group discussion ya teman-teman bermain dengan kelompok. Hampir semuanya ini tidak dikerjakan sendiri. Ya, hampir semuanya tidak dikerjakan sendiri mengingat kita pada akhirnya di dalam bekerja seperti kemarin ketika bicara tentang IPE ya tidak selalu kita akan bekerja secara sendiri. Kita akan mengutamakan kerja secara tim. Kenapa ya? Kita punya apa, dia punya apa. Tidak selalu kita sempurna untuk bisa unggul di banyak hal dan pengalaman pengetahuan kita selalu lebih di atas, lebih lengkap dibanding yang lain, tentu tidak. Nah, ini bisa saling melengkapi. Ini adalah tabel untuk apa ya namanya? Tabel untuk rangkumannya gitu ya. Nah, saya akan coba untuk coba kasih penjelasan singkat terkait dengan setiap metode yang di Stikes Panti Rapih ini diterapkan. Kalau Bapak Ibu mungkin membuka RPS ya, rancangan pembelajaran semester yang isinya tabel, tulisannya kecil-kecil, ini pertemuan pertama isinya apa, materinya apa, bahan kajiannya apa, metode pembelajarannya bagaimana. Nah, ini ada yang namanya small group discussion atau kadang teman-teman dosen itu menyingkat ya SGD. Ini teman-teman yang di lapangan tentu sudah terbiasa dengan SGD dan kalau bekerja di komunitas pasti isinya ya FGD, fokus group discussion, dengan small group discussion hampir-hampir mirip ya. Misalnya ada kelompok kecil yang Bapak Ibu sudah lakukan kemarin. 3-5 orang, kemudian sudah ada diskusinya tentang bagaimana cara mencari jurnal, topiknya apa. Setelah dapat, kemudian jurnalnya, hasil temuannya ini dipresentasikan. Ketika dipresentasikan, nah nanti ada yang berbagi tugas untuk menjadi moderasi, untuk memoderasi kegiatan, bahkan mungkin ada yang mencatat, ada yang mencoba untuk menjawab ketika ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok yang lain, misal seperti itu. Dan nanti di sesi akhir gitu, ada yang bisa merangkum dan memberikan penjelasan akhir pertemuan atau rapat atau diskusi hari ini hasilnya apa. Jadi mirip seperti ya diskusi kelompok. Ya itu tapi dengan jumlah yang kecil untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Kita ada satu masalah yang perlu diselesaikan. Small group discussion ini tentu teman-teman kalau di lapangan bisa dilakukan dengan lintas tenaga medis gitu ya untuk menyampaikan sesuatu sehingga saya dapat apa, saya tahu apa, saya tahu ini. Ya meskipun tentu tidak rutin dilakukan mengingat kasus atau pasien yang ditangani juga
cukup banyak gitu ya. Jadi ada beberapa ruang kalau di Panti Rapih itu di bawah ruang Lukas kalau saya tidak salah itu ada kamar-kamar kecil yang isinya memfasilitasi untuk diskusi dengan meja agak sedikit bundar seperti ini yang bisa diisi untuk tim melakukan presentasi kasus dan yang lain. Ini memang memfasilitasi tenaga medis untuk bisa berdiskusi lebih lanjut terhadap kasus-kasus tertentu yang mungkin memang membutuhkan pertemuan secara fisik untuk diskusi. Nah, ini yang berikutnya adalah role play dan simulasi. Kalau teman-teman merasa bahwa role play itu harus dilakukan secara luring atau bisakah dilakukan secara daring? Ada yang bisa memberikan pendapat? Role play atau simulasi harus dilakukan secara luring atau bisa dilakukan dengan daring? Karena teman-teman ini kan sekarang sedang daring nih. Ketemu mungkin nanti ketika wisuda. Mungkin ketika wisuda baru akan ketemu dan oh ini tuh yang namanya bapak atau ibu ini. Role play, simulasi bisa dilakukan secara daring, Boten? Bisa, Pak. Bisa Contohnya? divideokan mungkin ya, Pak ya. Ya, Bu Rini atau Bu Nice bisa kasih pendapat. Bagaimana bisanya? Tetap bisa, Pak. Jadi role play atau simulasi tetap bisa dilakukan. Jadi biasanya kebetulan karena saya di Puskesmas sering ada pelatihan-pelatihan yang kadang zaman COVID masih dilakukan dengan daring ya, Pak. Ya. Kita ada sering melakukan role play sama simulasi. Jadi biasanya kita nggak buat skema dulu. Jadi buat rincian nanti dibagi tugasnya apa aja. Terus nanti kita simulasikan. Jadi kita tuh walaupun di dalam daring itu tetap seolah-olah kita tuh berhadapan langsung. Jadi kita komunikasi, memainkan peran satu sama lain itu tetap bisa dilakukan walaupun hanya dengan daring. Oke. Baik, Bu Rini tadi yang menyampaikan, kalau dengan role play dengan daring ada kelemahannya nggak menurut Ibu? Ya, kelemahan pasti ada karena kan kita tidak secara langsung ya, Pak. Kelemahannya yang pertama mungkin dari jaringan. Yang kedua dari alat yang untuk merekamnya. Nah, itu akan menjadi satu kelemahan dan karena ini daring kemungkinan volume atau intonasinya mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kita langsung. Mungkin itu, Pak. Ya, tapi terkait dengan kompetensi yang dikejar, terkait dengan pengalaman belajar yang diberikan oleh tutor atau pelatih atau dosen itu, apakah bisa sampai di sasaran atau mahasiswanya, betul? Bisa sampai nggak kalau dengan daring gitu? Sampainya tetap sampai ya, Pak. Cuman prosentasenya mungkin yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ini juga tergantung dari per individunya. Kalau memang dia bisa menerima ya mungkin sesuai dengan target yang diharapkan. Mungkin begitu. Kalau saya tidak salah, kemarin ketika COVID itu memang menjadi ujian buat kami para dosen. Nggak bisa ketemu mahasiswa. Nggak mungkin ketemu sama mahasiswa. Tapi yang namanya orang kuliah di bidang kesehatan mau tidak mau menangani pasien nyata, bukan pasien video. Nah, kayak gitu. Tidak bisa pasiennya suruh tidur, oh, Mbak, coba gerakin atau coba ini dimakan, diminum. Lah, bagaimana kalau nggak bersentuhan secara langsung? Nah, ini kemarin menjadi tantangan tersendiri betul. Kita harus mencetak nakes, tapi via daring, kayak gitu gini. Terus ketemu ternyata walah kok jebul nggak bisa apa-apa nih. Nah, kita bisa menjadi menjadi ya ada kualitas yang gapnya luar biasa antara sebelum dan sesudah pandemi ini. Sebelum pandemi kompetensinya, keterampilannya, kemampuan berbicaranya, memahami sesuatu ini betul ya mungkin belajar jadi lebih berat gitu. Tetapi lebih capek ya, tetapi bisa lebih dibuktikan nyata gitu kinerjanya. Sedangkan 2 tahun, hampir 3 tahun kita bermain dengan pandemi, ini proses pembelajaran ya terlaksana, tetapi outputnya ketika ketemu. Nah ini kemarin akhirnya di Panti Rapih kami membuat kesempatan ya sudah teorinya aja yang daring, tapi setelah sudah sesi praktik
mari kita ke kampus, mau tidak mau harus berani. Nakes kok malah jadi takut dengan penyakit, itu kan aneh. Ya, padahal nanti kan menangani penyakit, bukan yuk ketika sudah jadi nakes, tidaklah kita daring saja gitu kan, tidak mungkin. Pasti akan bersentuhan dengan penyakit atau permasalahan kesehatan tersebut. Nah, ketika kami ketemu dengan teman-teman untuk pertama kalinya, sudah masuk sesi praktik, ya itu tadi, kompetensi yang tadinya sudah diajarkan lewat video, disimulasikan, sudah di role playkan. Ini dosen berpura-pura dengan dosen lain atau dengan laboran itu bermain peran untuk bisa dipahami maksudnya seperti apa, tapi ternyata tetap sama. Menyampaikan dengan video seperti siang hari ini ternyata ya ada kalanya memang efektif ya. Saya simple, nggak capek sambil duduk, tetapi di sisi lain ternyata ya mencapai level pemahaman yang diinginkan itu belum mudah. Nah, ini role play dan simulasi, termasuk pelatihan atau rekaman-rekaman dan yang lain, belajar CPR atau belajar dengan mengatasi kegawat daruratan, tapi dengan video saja, ya tentu tidak akan sebaik ketika langsung berhadapan dengan kasus nyata. Nah, ini Bapak Ibu tentu sudah, kalau di RPL saya tidak begitu banyak membutuhkan usaha untuk bercerita. Nah, kalau di kelas reguler, Pak, simulasi itu seperti apa? Role play itu seperti apa? Bertemu dengan masyarakat atau pasien, kasus dan yang lain, butuh waktu tersendiri untuk pelan-pelan. Ya betul Bu Agustina, memang jadi tidak praktek ya. Saya sambil buka kolom chat ya, tidak langsung praktek. Ini kalau bisa langsung praktek, memegang benda nyata ini bisa meningkatkan. Ya, ini kalau di mata kuliah mungkin nanti Bapak Ibu nanti akan belajar tentang komunikasi kesehatan ya, atau edukasi kesehatan barangkali di kelas nurse, itu nanti akan diajari kalau pendidikan, pelatihan, edukasi hanya diberikan lewat omongan, ini saya sekarang sedang ngomong, dan menampilkan layar, sehingga organ dari Bapak Ibu yang menangkap hanya telinga sama mata saja. Itu hanya beberapa kecil persentase yang nangkep masuk ke dalam otak dan pemahaman. Tetapi ketika semakin banyak organ yang terlibat, Bapak melihat, mendengar, megang, terus bersentuhan langsung, itu akan semakin banyak yang akan mengendap. Jadi pembelajaran role play dan simulasi ini ternyata kalau praktek langsung, ini akan lebih terasa dan ilmunya akan lebih mengendap dibandingkan hanya mendengar dan menonton, melihat saja gitu. Oke. Yang berikutnya adalah discovery learning. Bapak Ibu tidak diminta untuk tidak akan diberi banyak hal ketika dosen memberikan discovery learning. Bapak Ibu hanya dikasih informasi simpel. Kemudian Bapak Ibu baik secara tim, baik secara individu, Bapak Ibu akan mencari secara mandiri. Secara mandiri mencari, sama seperti ketika saya kemarin memberikan materi terkait dengan searching literatur, saya hanya kasih sedikit contoh role play ya, kemarin role play. Jadi dalam satu pembelajaran kita kombinasi berbagai macam metode. Kemarin saya cuma role play, ini loh caranya nyari. Bahkan mungkin Bapak Ibu masih harus memutar ulang di video atau bertanya lagi, coba deh. Kemarin beberapa dari Bapak Ibu, saya coba iseng nyari juga deh sambil Pak Dian nyari, saya juga ikut nyari. Nah, ketemunya kayak gini. Itu role play. Nah, kalau discovery learning, saya cuma ngasih topik sebentar, kemudian Bapak Ibu bisa mencari secara mandiri. Nanti nemuin apa masalahnya, ya monggo. Nanti Bapak Ibu akan secara pribadi akan berdinamika dan ketemu bahwa saya kemarin diarahkan ke sini, menemukan kesulitan ini, kemudian saya dapat informasi ini dan yang lain. Sehingga Bapak Ibu jadi akan lebih mendalami terkait dengan topik tertentu ketika diberi kesempatan untuk mengeksplor itu tadi. Nah, baru setelah bisa mengeksplor, silahkan dipresentasikan. Saya ngasih sedikit, tapi Bapak Ibu bisa ngasih hasilnya lebih dari yang saya berikan, misal seperti itu. Nah, ini discovery learning. Bapak Ibu bisa menyampaikan, biasanya kalau sesinya adalah presentasi. Ini menjadi proses yang kalau di kelas reguler itu menjemukan, karena lebih suka disuapi, lebih suka dikasih tahu, lebih suka dosennya ngomong.
mahasiswanya nyatet, diem, memperhatikan gitu. Tapi kalau dengan discovery learning enggak. Dosennya kasih sedikit aja, mahasiswanya yang bekerja secara mandiri. Nah, ini kadang menjadi beban tersendiri karena mahasiswa ya berkelompok, ya cari informasi. Padahal kan belum dikasih tahu banyak kok, sudah harus cari secara mandiri. Nah, ini tujuan utamanya kan berpusat pada mahasiswa. Mahasiswanya yang bekerja lebih banyak gitu. Dengan melakukan barangkali diharapkan ya jadi lebih tahu tadi ya. Ini discovery learning. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti di dalam penjelasan, di dalam saya memberikan materi, monggo kalau bisa langsung di-cut aja untuk bertanya atau memberikan pendapat dan yang lain, boleh di tengah-tengah diskusi kita ya, tidak harus di sesi akhir setelah semuanya selesai. Kita bisa langsung cerita, jadi biar lebih update ya terkait per slide-nya. Nah, ini kalau dari tadi di awal kita dinamikanya dalam mahasiswa dalam kelompok. Mahasiswa cenderung bertim kecil 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ada kalanya mahasiswa perlu belajar secara mandiri. Karena Bapak Ibu punya cara belajar yang berbeda-beda, interest yang berbeda-beda sehingga memang ada kesempatan memang Bapak Ibu ya cara belajarnya seperti apa silahkan. Tadi siang ada salah satu mahasiswa datang ke ruangan saya. Dia bertanya, saya perlu mendaftar magang mahasiswa enggak ya? Gitu. Karena tahun ini Stikes Panterapi ini mencoba untuk bikin proses pembelajarannya unik lagi nih. Ya, tapi memang tidak diterapkan kepada teman-teman RPL. Ada yang namanya MBKM, ya Merdeka Belajar. Mahasiswa selama 4 bulan tidak datang ke kampus. Kemana terus mereka? Mereka mendapatkan pembelajaran langsung. Ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik, ada yang di restoran, ada yang di cateringnya Garuda di Cengkareng, ada yang di berbagai tempat yang lain. Terus belajar bahasa Indonesia bagaimana? Belajar bahasa Inggris bagaimana? Siapa yang akan ngajar? Ya sudah, mereka belajar dengan lingkungannya sana. Ketika mereka harus menangani klien berbahasa Inggris, mereka akan berbahasa Inggris. Pada akhirnya, orang-orang yang mengikuti pembelajaran di kelas hanya akan dapat teori dan praktek dengan teman-temannya. Mereka yang mengikuti magang akan mendapatkan pembelajaran secara langsung di dunia nyata. Tanpa ada kelas pertemuan pertama, pertemuan kedua, aneka tugas. Tidak ada. Jadi benar-benar 4 bulan mereka berdinamika di lapangan dan tahu-tahu nanti di bulan ketiga, bulan keempat, yuk mana? Sudah bisa bikin bahasa Inggris atau belum? Sudah bisa ngomong bahasa Inggris atau belum? Nah, kalau misalnya sudah, asumsinya kan sama dengan pembelajaran di kelas, tapi di lapangan. Nah, kami membuka program seperti itu, namanya program magang. Mahasiswa banyak yang ketakutan, karena merasa, wah nanti kalau magang saya nilainya bagaimana? Nanti kalau magang nih sisi praktik ya bagaimana nih? Bahasa Inggris ada praktiknya. Kalau nggak magang, ada sesi praktik di kelas. Tapi kalau magang praktiknya bagaimana dan yang lain. Banyak yang akhirnya ketakutan. Nah, saya memberikan penjelasan tadi. Kamu selama ini jadi panitia kan? Panitia remedi. Jadi setiap semester kalau ada kesempatan remedi pasti dia ikut. Karena mungkin kemampuan dia agak sedikit kurang ketika harus membaca materi dari dosen, kemudian ada ujian sesuai materi tersebut, dia nggak bisa belajar yang seperti itu. Tadi saya sampaikan, mungkin cara belajarmu bukan cara belajar kayak teman-teman. Cara belajarmu adalah dengan melakukan, dengan mengamati. Kamu nggak perlu belajar bahasa Inggris, misalnya belajar tentang grammar, tenses, dan yang lain. Itu kalau kamu di kelas mungkin kamu nggak paham. Tapi kalau kamu langsung diminta ngomong, ada yang ngajak ngomong, itu klien, itu mau beli sesuatu, misalnya kan ada yang di catering, ada yang di restoran, mau nggak mau kan kamu ngomong, walaupun campur-campur bahasanya. Mau nggak mau akan otomatis belajar. Akhirnya kamu akan jauh lebih terampil. Mungkin dengan melakukan kamu jadi lebih paham. Ini teman-teman di keperawatan akan diterbitkan di Ortopedi Solo sama di Hasan Sadikin Bandung.
mereka 3-4 bulan mereka akan ke sana. Ini bukan praktek klinik, ini bukan, ini magang. Akan ngikutin keperawatan mereka. Oh, kalau nangani pasien anak tuh kayak gitu tuh, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma nonton aja. Tapi 4 bulan, nanti tiba-tiba diminta kompetensinya, diminta ujiannya. Jadi ada orang-orang yang memang perlu belajar secara mandiri seperti ini. Nah, ini mencoba untuk dikenalkan di Stikes Terapi menjadi cara pembelajaran yang baru. Barangkali kuliah tidak lagi di kelas, tidak lagi di Zoom, tetapi sudahlah, dosennya juga itu-itu aja. Biarkan alam yang mendidik mereka, biarkan orang-orang praktisi langsung yang akan mendidik mereka. Jadi mereka nanti akan belajar secara mandiri. Kita bisa bayangkan 20 SKS nih, teman-teman yang berada di keperawatan. 20 SKS itu mungkin sekitar 5-8 mata kuliah. Itu tidak diajar oleh dosennya. Yang ngajar siapa? Praktisi langsung di lapangan. Kehidupan langsung di lapangan. Tapi nanti mata kuliah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mungkin nanti komunikasi, itu akhirnya kompetensinya tetap didapatkan. Walaupun tidak mendapat teori tentang itu ketika melakukan magang. Jadi mereka melakukan belajar secara mandiri. Gitu. Jadi akan tahu, oh saya belum sampai tahap ini nih. Oh saya belum sudah menguasai ini nih. Gitu. Nah dosen tinggal memotivasi untuk ayo bisa ikut, ayo bisa lanjutkan belajarnya, bahkan mungkin kalau bisa difasilitasi dengan bentuk-bentuk penugasan tertentu sehingga mahasiswa punya kesempatan untuk belajar secara mandiri dan bisa tahu sebenarnya di titik ini saya sudah paham atau belum sih. Gitu. Nanti teman-teman akan diminta untuk apa ya? Tugas yang mandiri. Kalau di reguler itu diminta untuk bikin analisis PICO-nya secara mandiri. Gitu. Jadi kemudian nanti akan dipresentasikan. Jadi akan ketahuan betul saya belum bisa ternyata. Tapi kalau dengan kelompok mungkin saya bisa. Nah ini diminta belajar secara mandiri. Kemudian berkelompok lagi ada kooperasi, ya membahas, ya dosennya merancang kasus, ya ada kasus, kemudian silahkan diselesaikan. Nah di dalam tim mahasiswa akan saling berkooperasi, ya bekerja sama untuk menyelesaikan satu kasus yang sama. Ini mungkin kalau di strategi belajar mungkin belum ada. Tetapi nanti kalau di mata kuliah yang lain, jika diberi kesempatan pembelajarannya secara kelompok, teman-teman akan bisa menyelesaikan dengan metode cooperative learning. Ya, masalah-masalah diselesaikan secara bersama. Ini yang mungkin teman-teman akan sedikit bingung ketika bicara tentang kooperatif dengan kolaboratif. Gitu. Sama-sama diskusi dengan kelompok, sama-sama ada kasus yang perlu diselesaikan. Tapi bedanya apa sih? Kolaboratif dengan kooperatif. Gitu. Nah, kenapa kita bicara tentang kolaborasi? Kenapa kita bicaranya tentang kooperasi? Banyak sekali yang menjadi faktor pembeda, tapi kalau saya pribadi lebih suka kolaboratif. Kenapa? Karena kolaboratif memungkinkan kita untuk belajar dengan berbagai macam orang. Kalau kooperatif cenderung tipikalnya mungkin sama gitu ya, teman-teman sama-sama perawat, usianya mungkin sama, pengalamannya mungkin sama, tapi kalau dikerjakan sendiri mungkin nggak bisa. Jadi enak kalau dikerjakan dalam tim. Namun kalau kolaboratif, kita bisa saja usianya berbeda. Kompetensinya mungkin berbeda-beda. Keterampilan yang dimiliki mungkin berbeda-beda. Senioritasnya berbeda, pengalaman hidupnya berbeda-beda, bekerja di tempat yang berbeda-beda sebelum bertemu. Sehingga kita bakal punya pandangan yang berbeda-beda. Sehingga dosen sebagai pemberi tugas ngasih materi yang open-ended. Yang tidak jawabannya itu satu. Tapi jawabannya banyak. Kenapa? Ya, karena otak-otaknya banyak nih. Pengalamannya berbeda-beda. Ya, nah ini yang diharapkan ketika teman-teman punya kesempatan untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam artian dengan berbagai lintas bidang, lintas generasi, lintas tempat, ini akan punya kesempatan mendapatkan input yang berbeda-beda. Jadi akan ada suara yang hasil yang final mungkin, jawaban yang final, tetapi jawaban tersebut sudah mempertimbangkan masukan-masukan dari setiap
anggota yang berbeda-beda tadi ya. Jadi prosesnya akan lebih menarik jika kolaboratif. Ini diminta nanti kalau berkolaboratif silahkan PJMK misalkan untuk ke depan membuat atau membagi materi ini dicampur. Bukan generasi tua semuanya, senior-senior kumpul jadi satu. Nanti kalau kita bicara tentang teknologi, bingung semua. Nanti kalau bicara tentang pengalaman bekerja, anak-anak yang junior, baru 1 tahun, 2 tahun, itu pun bekerjanya bukan di kasus-kasus yang berat, baru bekerja di klinik atau justru sebagai asisten dan yang lain, belum banyak kasus ya, nggak bisa bicara banyak. Sehingga harapannya PJ mata kuliah misalkan nanti kalau di mata kuliah selanjutnya atau sesi-sesi selanjutnya ada penugasan, coba deh kelompoknya diajak betul. Nah, tapi ini tentu membutuhkan pengetahuan terkait dengan masing-masing di sini. Oh, ini ada yang senior, ini ada yang junior. Oh, ini berdinasnya di negeri. Oh, ini ada dari swasta. Oh, ini di pusat kota nih dengan segala macam pencapaiannya yang sudah banyak. Oh, ini ada yang dari pelosok pedalaman. Mungkin karakteristik yang ditangani akan ada perbedaan sehingga warna jawaban ketika berdiskusi di dalam kelompok itu akan menarik sekali. Nah, ini collaborative learning harapannya bisa seperti itu. Nah, dosennya nanti di tengah-tengah ya, untuk bisa memberi kesempatan untuk mereka bisa berdiskusi. Ada juga kontekstual. Ini yang tadi mungkin kalau kita bicara tentang PKL misalkan, itu juga menjadi salah satu kontekstual, di mana dosen akan ngasih tugas silahkan terjun ke lapangan. Kemudian cari tahu apa yang ada di situ. Yang selama ini saya ceritakan, ada salah nggak sih? Gitu. Di GISI, mahasiswa ini baru 1-2 tahun ini akhirnya lepas lagi, selama ini kan memang pandemi, belajar tentang posyandu. Posyandu ketika pandemi kan nggak ada. Kita mau bicara apa tentang keterampilan 5 meja di posyandu kalau kami hanya ngajarinnya lewat video. Kami cari video di YouTube atau apapun terkait dengan posyandu, mereka, oh kayak gitu tuh posyandu tuh. Oh iya, misalnya banyak yang dari kota nggak kenal lagi posyandu, jadi nggak ngerti. Beberapa waktu kali ini kami memberikan kesempatan, silahkan bersurat ke posyandu manapun terserah. Cari tahu yang di lapangan itu dilakukannya apa. Kami cuma memberi informasi bahwa oh di posyandu itu ada 5 meja loh. Dalam benak teman-teman mahasiswa, 5 meja maka 5 meja beneran. 5 meja kayu. 5 buah meja. Nah, ketika di lapangan, mejanya cuma ada 1 gitu. Yang lainnya tidak ada, itu lesehan. Berarti ini posyandunya nggak berhasil atau ada kelemahan dan yang lain. Nah, ini artinya ya kalau mahasiswa tidak ke lapangan, tidak lihat langsung, maka mungkin jadi tidak paham. Meja dalam artian ini adalah bentuk pelayanannya, tata alurnya gitu, bahwa meja pertama itu daftar. Mau pendaftarannya duduk di meja, duduk di kursi, lesehan, berdiri dan yang lain, kita anggap itu dia di satu meja. Kemudian pengukuran. Oh, Pak, kalau mengukur tinggi badan, berat badan kan nggak berdiri di atas meja. Ya iya, tapi itu menjadi satu spot. Nah, kita sebutnya meja kedua, dan yang lain sampai meja kelima. Alhasil mahasiswa jadi lebih paham nih konsep terkait dengan posyandu karena mereka terjun ke posyandu. Kami menyampaikan bahwa oh kader itu pengetahuannya luar biasa, keterampilannya tinggi, biasanya cekatan, tenaganya luar biasa, baik-baik, anak-anak muda punya jiwa tinggi, tapi ternyata ketika di lapangan Pak kadernya sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua banget gitu, nggak bisa melakukan banyak hal, hanya bisa melakukan penimbangan sama ukur tinggi badan saja di lapangan karena ternyata alat-alat yang lain tidak terpenuhi. Sehingga banyak sekali di mahasiswa itu terbentur. Apa yang disampaikan di kelas itu ternyata tidak selalu bisa ditemukan di lapangan. Ya, mereka jadinya bingung. Loh, ini yang benar siapa? Apakah dosen di dalam memberikan materi itu terlalu tinggi, terlalu ideal, atau memang di lapangan kita masih banyak masalah. Nah, ini contextual learning menjadi salah satu metode di mana kami sebagai dosen tidak perlu menyampaikan begitu banyak hal. Kenapa?
Karena kalau kami berikan ini loh konsep yang ideal, tapi ternyata di MAPI tidak jalan. Tapi ternyata di Suci nggak jalan. Di Medan, di teman-teman yang lain, nggak sesuai kayak gitu. Sehingga dengan mahasiswa terjun langsung, mereka jadi tahu. Nggak semua hal bisa dilakukan sesuai dengan idealisme masing-masing. Akan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, sumber daya yang ada, waktu, dan yang lain. Nah, mereka jadinya lebih paham. Kenapa? Karena setelah lulus kuliah, mereka akan bekerja di tempat-tempat yang mungkin tidak seideal apa yang diceritakan dosen. Gitu. Seperti kemarin ketika kami melakukan praktik ini, saya ceritanya di gizi. Saya cerita, ahli gizi itu ketika menangani pasien, idealnya dikunjungi setiap hari seperti dokter visitor. Setidaknya dikunjungi bagaimana perkembangannya, dicek di CPPT, kemudian dilaporkan, dan yang lain. Sehingga hubungan antara ahli gizi dengan pasien itu terjalin dengan baik. Tapi ketika mahasiswa praktek di lapangan, menemukan fakta bahwa satu rumah sakit ahli gizinya cuma satu. Dengan sekian bangsal yang ada, sekian banyak pasien, ahli gizinya cuma satu. Saya tanya, mereka semua pasien dikunjungi nggak? Enggak. Loh kenapa? Pilih skala prioritas, Pak. Ada pasien-pasien yang baru dikunjungi, sudah hari kedua, hari ketiga, bahkan hampir mau pulang, itu baru dikunjungi. Kunjungan pertama justru ketika edukasi mau pulang. Terus selama ini kemana? Ya, karena ada banyak pasien yang lebih penting, Pak. Lebih difokuskan ke situ. Nah, artinya mahasiswa jadi lebih paham bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa dikendalikan. Mau cerita bahwa, di bagian manajemen, bahwa tingkatkan lagi tenaga ahli gizi di lapangan. Tapi bagaimana dengan pembiayaan? Bagaimana dengan posisi di mana rumah sakit barangkali pasiennya nggak begitu banyak. Misal seperti itu. Sehingga menambah tenaga, menambah pengeluaran artinya. Mahasiswa perlu memahami itu lebih baik. Dan itu tidak mungkin disampaikan di kelas. Karena kelas ya terbatas hanya di satu ruang saja. Waktunya pun juga terbatas. Nah, ini menjadi lebih paham terkait dengan apa yang langsung ada di lapangan. Contextual learning ini penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di RPL, kalau saya tidak salah nanti, yang namanya kelas transfer atau kelas regular nurse, itu teman-teman yang kuliah datang ke kampus ini akan nanti praktek di berbagai tempat, karena kebetulan saya di bagian kerjasama, saya yang membantu membuka kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk praktek klinik. Saya jadi tahu, kalau yang datang ke lapangan, datang ke Jogja ini nanti akan praktek di rumah sakit ini, rumah sakit itu, dan yang lain. Mereka yang selama ini datang dari mana, akhirnya akan praktek di rumah sakit Harjo Lukito misalnya, kemudian atau di Panti Rapih misalnya untuk belajar manajemen dan yang lain. Nah, contextual learning untuk teman-teman ketika nanti praktek di professionals akan difokuskan di rumah sakit Bapak Ibu sendiri-sendiri. Bu Rini tentu hanya akan ke Suci, kecuali ternyata kompetensi yang didapatkan dari Suci tidak cukup, karena ternyata butuh kompetensi-kompetensi lebih yang tidak bisa didapatkan di Suci, maka nanti Ibu akan praktek di tempat lain. Begitu juga buat teman-teman yang bekerjanya di puskesmas. Tentu masalah-masalah KMP dan yang lain tidak didapatkan di puskesmas dengan baik, tetapi akan didapatkan di rumah sakit yang besar. Nah, di mana? Ya di sekitar Bapak Ibu aja. Nah, ini menjadi permasalahan di mana kontekstual ini akan pencapaiannya akan berbeda-beda nanti di akhir sesi ketika Bapak Ibu akan melakukan presentasi. Pengalaman saya di sini sebatas ini. Pengalaman yang lain, dia dapat tempat yang baik, rumah sakitnya kebetulan juga sudah rumah sakit yang cukup mapan, besar, kasusnya banyak, pilihannya gampang. Tapi buat Bapak Ibu yang di tempat yang terbatas, tidak mungkin Pak Wilhelmus suruh ke Merauke hanya untuk praktek tertentu, atau suruh datang ke Jogja. Kosnya akan sangat-sangat tinggi, maka hanya akan praktek di RSUD di daerah MAPI misalnya. Nah, tentu akan ada keterbatasan. Tapi keterbatasan ini akan memberikan konteks yang berbeda-beda antara rumah sakit satu dengan yang lain. Kompetensinya nanti akan saling memperkaya. Inilah menariknya ketika kita bicara tentang contextual learning. Yang berikutnya adalah PJBL, maaf.
project based learning. Ini kalau di keperawatan agak jarang project based learning. Yang banyak adalah di gizi. Karena kalau di keperawatan cenderung tidak banyak ruang untuk berkreasi. Mengingat apa yang dilakukan itu sudah terstandar dan SOP. Tidak memberikan ruang-ruang kreasi, karena kalau untuk berkreasi tentu butuh sesuatu yang lebih dalam dan butuh kebijakan. Sehingga kalau yang namanya nyuntik ya seperti itu, nyamannya menjahit luka, menyembuhkan luka atau membersihkan luka, ya metodenya seperti itu. Tidak bisa serta mudah untuk mencoba hal-hal baru. Nah, kalau yang di gizi, kan saya cerita untuk yang di gizi, project based learning ini cukup menarik dan menjadi hampir di semua mata kuliah yang ada prakteknya. Misalkan ketika kita memberikan penugasan di mata kuliah dietetik, mata kuliah saya misalkan. Saya punya kasus penyakitnya seperti ini, maaf, ada pasien dengan kondisi penyakit seperti ini. Saya ceritakan satu kasus tersebut di satu kelas, isi 40 orang, 10 kelompok, satu kelompok 4 orang. Silahkan kalian di kelas, di kelompok kalian masing-masing, bikin menu diet untuk kasus ini. Tentu setiap kelompok akan berkreasi bikin menu yang berbeda-beda. Ya, nanti ketika di akhir, silakan ditunjukkan. Yang satu bikin ini, satu bikin itu, tetapi outputnya sama. Kalorinya sama, protein, karbohidrat, syarat-syarat yang lain itu sama. Tetapi bentuk makanannya, bentuk dietnya itu berbeda-beda. Project based learning. Atau ketika mereka diberi kesempatan kemarin di kelas kewirausahaan. Oh ya, keperawatan ada kewirausahaan, tapi saya kurang tahu kalau di RPL ada kewirausahaan atau tidak. Anak-anak keperawatan belajar kewirausahaan, kemarin diminta untuk silahkan bikin proposal kewirausahaan, kemudian silahkan wujudkan itu. Teman-teman keperawatan tidak banyak belajar tentang mengolah sesuatu produk. Karena sifatnya bicara tentang protap, SOP, ketentuan, standar, basic knowledge tertentu tentang dunia medis. Sedangkan yang di gizi lebih dinamis bicaranya. Nah, kemarin ada kesempatan kolaborasi antara keperawatan dan gizi. Banyak dari keperawatan bikin project, bikin jamu. Nah, loh, kok bikin jamu? Emang di keperawatan nanti kalau di rumah sakit boleh ngasih jamu gitu? Ya enggak, tapi kan ada terapi komplementer gitu. Oh, baiklah, saya ketika kasih komentar, oke, bicara tentang jamu. Mereka akhirnya ada satu kelompok yang mencoba untuk gimana sih ternyata bikin jamu? Katanya untuk memperingan nyeri postmenstrual itu bisa dengan jamu-jamu tertentu gitu. Oh, ada konsepnya tuh, ada. Hanya mereka belajar cara bikin jamu dan produk mereka akhirnya dijual. Ini termasuk pembelajaran project based learning di mana mahasiswa pada akhirnya akan belajar hal tertentu, proses mereka akan kuasai tanpa kita kasih tahu, mereka akan memahami konsep-konsep tertentu karena ada penugasan yang berupa project. Ya, dari situ nanti kita akan tahu seberapa banyak pencapaian mahasiswa. Ini kemarin ada kelas ada forum namanya gelar karya. Nah, jadi mahasiswa yang dari keperawatan bikin yogurt, bikin jamu, bikin aneka macam rempah serbuk dan yang lain, di mana itu bisa diterapkan kepada pasien-pasien tertentu yang mungkin rawat jalan di rumah sehingga bisa diterapkan di rumah. Gitu. Nah, mereka jadi berproses. Akhirnya mereka jadi tahu manfaat terkait dengan kompetensi keperawatan komplementer itu artinya apa sih? Gitu. Tanpa dosennya ngasih banyak tahu. Dosennya cuma bikin tugas, silakan bikin proposal, wujudkan. Hanya itu saja. Apa yang dilakukannya? Mereka akan belajar secara mandiri dan hasilnya yang akan dinilai tadi. Tentu di dalam proses, dosen tetap memberikan pendampingan. Nah, project based learning, problem based learning. Ini yang teman-teman nanti mungkin saya kurang hafal ya jadwalnya akan dipelajari di problem based learning. Di problem based learning kita di Stikes Panterapi ini menggunakan pendekatan 7 jam. Jadi untuk menyelesaikan satu masalah, satu kasus misalkan, itu nanti akan ada 7 langkah.
mulai dari menganalisis sebenarnya apa sih yang saya belum tahu terkait dengan kasus yang diberikan oleh dosen. Misalnya seperti ini, misalnya kemarin saya baru sama Bu Rizky membuat kasusnya buat teman-teman yang reguler. Saya kurang tahu apakah teman-teman RPL akan mendapatkan sesi problem based learning atau tidak. Kasusnya seperti ini. Di suatu wilayah, seorang tenaga kesehatan, kami nggak menyebutkan itu perawat atau gizi, karena reguler akan itu kelasnya digabung jadi satu. Tenaga kesehatan melakukan pendampingan atau kunjungan secara rutin setiap bulan 1 kali di Posyandu. Di Posyandu, di wilayah tersebut ternyata ditemukan banyak kasus anak gizi buruk gitu. Nah, di anak gizi buruk, tapi kami menyebutnya stunting. Banyak kasus stunting. Indikator SD dan NK-nya ini masih dalam kategori yang rendah. Cakupan vitamin A di Posyandu tersebut juga cukup rendah, ASI eksklusif rendah dan yang lain. Kader dalam pengamatan sudah senior dan butuh regenerasi. Dibutuhkan upaya revitalisasi Posyandu. Hanya itu saja. Nampaknya tidak ada masalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat sebenarnya masalahnya di mana sih kita. Nah, problem based learning memberi kesempatan mahasiswa untuk dalam tim gitu ya, untuk bisa berpikir ada kondisi seperti ini, kasus nyata seperti ini tetapi berupa tulisan, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, maka akan digali dulu terkait dengan apa yang kamu tahu nih terkait dengan informasi yang diberikan dosen tadi. Posyandu tahu nggak? Tahu. Balita tahu nggak? Tahu. Kader tahu nggak? Tahu. Tahu nggak stunting? Enggak. Ya sudah, enggak apa-apa. Maka dia belum tahu tentang stunting. Tahu nggak tentang SDNK? Enggak. Oke, dicatat SDNK. Tahu nggak tentang revitalisasi? Enggak. Tahu nggak tentang apa gizi buruk? Enggak tahu. Banyak yang nggak diketahui, misalkan walaupun kasusnya dalam bahasa Indonesia. Nah, mereka akhirnya akan berdinamika di dalam kelompok untuk mencari ketidaktahuannya tadi. Mereka akan mencari dengan jurnal, mereka akan mencari dengan buku di mana kompetensinya sudah diajarkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian mereka akan menganalisis, oh ini tuh yang namanya stunting, oh ini tuh yang namanya posyandu, revitalisasi, kader, SDNK, vitamin A, suplementasi. Mereka jadi tahu. Kenapa mereka belum tahu? Ya karena kan mereka baru semester 1. Mereka baru beberapa hari kuliah. Jadi mereka ada basic knowledge yang barangkali, oh ibu saya kader, oh saya punya klinik, oh saya pernah dirawat di rumah sakit. Jadi punya basic knowledge. Satu dengan yang lain, basic knowledge-nya tentu akan berbeda-beda. Nah, mereka akan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Habis itu, setelah mencari literatur sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah, mereka kemudian menyampaikan. Kalau kasusnya kayak gitu, kesempatan kami, di dalam kesempatan ini kami punya alternatif solusinya. Solusinya ini gitu. Kenapa melakukan ini? Alasannya apa? Kenapa melakukan ini? Alasannya apa? Itulah problem based learning. Dan dosen nanti hanya tinggal menguji. Oke, sudah betul, literaturnya sudah baik, diskusinya berjalan, di dalam tim biasanya terdiri dari 8 sampai 10 orang, sudah ada kaptennya yang memoderasi kegiatan, sudah ada yang menjadi tukang tulis karena diskusinya rajin, ada yang kemudian menyampaikan dan yang lain. Nah, disinilah problem based learning. Ini kalau di teman-teman reguler, ini memakan sampai 4 kali pertemuan. Cukup gede karena memang prosesnya panjang. Nah, saya dulu ketika belajar PBL, problem based learning, merasa ini metode yang paling memakan waktu. Metode untuk menyelesaikan yang memakan waktu. Tetapi ternyata menjadi metode yang menurut saya efektif untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita setiap hari punya kesempatan untuk ketemu kasus yang sama sekali kita belum tahu. Sama seperti mahasiswa baru, tiba-tiba sudah untuk dapatkan kasus real di Posyandu yang seperti tadi.
kita akan kedatangan kasus yang kita nggak duga. Ini bagaimana caranya? Apa harus kami lakukan? Di standar belum ada, apa yang perlu kami diskusikan dan yang lain. PBL menjadi kesempatan untuk berdiskusi. Tetapi tentu karena ini kasusnya adalah kasus yang sifatnya di lapangan ini tidak butuh urgent waktu yang mendadak untuk segera diselesaikan, ya kita punya kesempatan untuk cari literatur, membaca secara mandiri, berpikir secara mandiri, kemudian berdiskusi, kemudian berdebat di dalam tim, kemudian bikin kesepakatan. Ini PBL, ini kayak rangkuman metode-metode di depan tadi yang sudah dijelaskan. Tetapi hasilnya luar biasa baik, karena untuk kasus baru yang tidak diketahui atau kita belum punya pengetahuan sama sekali terkait hal itu, atau mungkin belum mendalam, akhirnya kita jadi tahu. Di problem based learning inilah kita bisa berdiskusi dengan banyak orang-orang yang menurut kita ahli. Sehingga kita kalau di rumah sakit, pada akhirnya, dok ini saya belum pernah dapat kasus seperti ini harus bagaimana? Oh gini loh, ini kondisinya tuh kayak gini, ini terjadi karena seperti ini. Bapak Ibu jadi punya kesempatan untuk belajar hal yang baru. Meskipun Ibu Rini tadi menyampaikan atau yang teman-teman lain, oh saya sudah 10 tahun, 20 tahun, sekian tahun di rumah sakit, apa iya semua jenis penyakit manusia Ibu dan Bapak pernah tangani? Bahkan akan ada kesempatan kasus-kasus seperti COVID yang sama sekali belum pernah tahu. Itu ada di rumah sakit Bapak Ibu. Apalagi di Pak Wilhelmus yang mungkin di lapangan keterbatasan tenaga dan kemungkinan berbagai masalah kesehatan. Maka problem based learning menjadi kesempatan untuk belajar secara mandiri, ya, tapi agak panjang memang prosesnya. Ya, itu yang relate. Kalau menurut saya sangat relate di lapangan. Tadinya saya merasa ini makan waktu nih, mahasiswanya jadi terlalu banyak berdiskusi. Tapi ternyata ketika saya praktik, iya juga ya kita perlu PBL. Kemarin kasus COVID ini benar-benar memberikan pembelajaran luar biasa. Karena diet COVID itu seperti apa? Enggak tahu kita. Kemudian menangani kasus COVID dengan pneumonia, itu apa dulu yang harus dilakukan dan yang lain. Enggak ngerti. Ketika kami dari para dosen satu persatu tumbang karena COVID, teman-teman keperawatan nggak ngerti harus ngapain. Ini menangani kasus kegawat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nggak ngerti. Kenapa? Karena memang belum pernah ada. Nggak pernah ada basic knowledge apapun saat itu. Sehingga ya sudah, kita learning by doing. Berangkat dari nol, diskusi dari nol, sehingga kita waktu itu coba cari dokter yang memiliki pemahaman tentang masalah respirasi. Oh, harus seperti ini, harus seperti ini. Oke, kita akhirnya beberapa karyawan yang harus dipulangkan karena keluhan COVID saat itu, atau mahasiswa kami yang mendadak kena serangan dan yang lain, kita jadi tahu nih harus ngapain. Nah, ini proses belajarnya cukup panjang ya, tetapi akan sangat menarik karena di dalam tim Bapak Ibu punya informasi yang berbeda-beda. Level informasi yang berbeda-beda. Oh, kalau yang di puskesmas tentu lebih jago nih ngomong di lapangan terkait dengan kegercepan, hubungin sana, hubungin sini, kolaborasi dengan sana dan sini, jago dibandingkan kita yang mungkin bekerja di klinik yang ya hanya tertutup di satu gedung itu saja. Nah, ini memberikan kesempatan untuk berkolaborasi tadi. Nah, ini endingnya. Apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan dengan SCL? SCL, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya punya potensi yang bisa dikembangkan. Ada cipta, ada rasa, ada karyanya yang bisa dieksplor luar biasa. Jadi Bapak Ibu punya minat. Kalau kemarin Pak Wilhelmus untuk bilang, oh apa namanya, topiknya satu aja, no. Bapak Ibu punya minat banyak banget, gede. Silahkan diperjuangkan di dalam tim. Bisa nggak minat Bapak Ibu akhirnya terrealisasi di dalam tim, sehingga tim bisa mengikuti apa yang memang jadi kesepakatan di dalam tim tersebut. Ya, jadi dan pengetahuan jadi secara aktif. Kenapa? Karena kalau saya hanya ngomong, Bapak Ibu tidak share, Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu, ya pengetahuannya jadi pasif. Bapak Ibu hanya menerima. Sekarang atau besok mungkin masih hafal, masih ingat, tapi setelah mata kuliah ini selesai,
mungkin jadi lupa tuh cara mencari jurnal. Mungkin jadi lupa tuh cara memilih jurnal yang baik dan benar seperti apa. Mungkin jadi lupa itu terkait dengan plagiarisme. Karena mungkin tidak dilakukan lagi. Misal seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan akan lebih mudah gitu, nggih. Kemudian akan lebih mandiri dan bertanggung jawab, khususnya pada yang sifatnya kolaboratif kooperatif. Ada tanggung jawab yang akan dilatih. Ya, harapannya kalau saya Bapak Ibu, tapi saya tidak akan banyak menerapkan di RPL karena merasa Bapak Ibu jauh sudah bisa bertanggung jawab. Saya bilang di kelas reguler, di setiap mata kuliah yang saya sampaikan bahwa kalau kerja kelompok, ada tugas secara berkelompok, lakukanlah secara berkelompok. Berdiskusilah dengan kelompokmu. Jika ada anak yang tidak berdiskusi, tidak ikut berkontribusi di dalam kelompok, tidak memberikan makna yang berarti pada pekerjaannya di dalam kelompok tersebut, saya bilang, tidak usah mencantumkan namanya. Saya bilang seperti itu. Sehingga ketika saya mendapatkan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, ada 3 orang, ya 3 orang yang saya nilai. Tidak ada orang yang menggantungkan nama, titip nama, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, hadir saja tidak. No, ini saatnya berbuat kolaborasi. Seminimal apapun kontribusimu, kamu dibutuhkan di dalam tim. Walaupun tugasmu mungkin cuma ngetik, mungkin cuma kalau nanti bentuknya hard, cuma ngeprint atau cuma urun jajan dan yang lain, nggak masalah. Tapi ada peranmu. Nah, ada teman-teman kemarin, saya kok nilainya 0 lah. Saya nggak menemukan namamu di dalam di dalam kelompok. Emang kamu kelompoknya siapa? Gitu. Saya kan memberikan kelompok itu ke mahasiswa untuk silakan diurus sendiri, bagi sendirilah silakan. Nah, yang dianggap adil gitu. Nah, kok kosong, wah jadinya saya membuat mereka saling bermusuhan karena jadinya tidak diberikan namanya. Akhirnya mereka ngomong, oh ya saya memang nggak pernah berkelompok. Nah ini artinya mahasiswa tidak bertanggung jawab karena merasa ya titip nama saja atau sifatnya individual tadi. Nah ini dengan warning sejak awal saya bilang seperti itu, catat nama kalau memang ada kontribusi, tidak usah dianggap kalau memang tidak ada kontribusi. Dan teman-teman mahasiswa sekarang jadi tega. Kalau kamu nggak ngomong, nggak berkontribusi, nggak ikut rapat, ya saya nggak akan tulis namamu. Nah, sekarang jadinya semua mahasiswa aktif di dalam kelompok. Karena kalau tidak aktif, nilainya 0. Kalau 0, tidak lulus. Nah, jadi mereka lebih akhirnya maulah untuk berkolaborasi. Ini menjadi sesuatu yang perlu diomongin dan diancam dalam tanda kutip dengan nilai angka. Nilai-nilai tadi. Tapi kalau dengan Bapak Ibu yang ada di RPL, saya tidak perlu seperti itu karena Bapak Ibu tentu sudah cukup dewasa untuk dapat memahami kemandirian dan tanggung jawab di dalam tugas atau kegiatan yang sifatnya nanti kolaboratif. Mahasiswa ngapain kalau ketika SCL? Ya ini tadi, Bapak Ibu mencari kompetensi yang dipaparkan oleh dosen. Karena dosen nggak bisa ngasih semuanya. Dosen akan memberikan informasi tentang anatomi terkait dengan saluran pencernaan. Wah, kalau harus detail sekali, berapa hari sendiri. Tapi Bapak Ibu akan diberikan singkat, diberi kesempatan untuk mengeksplor lebih lanjut. Nah, kemudian strategi pembelajarannya, kami akan memberikan kesempatan untuk penugasan seperti ini, prosesnya seperti ini. Silakan berdinamika. Nah, Bapak Ibu jadi bisa lebih tahu, oke, diikuti. Nah, harapannya ya aktif. Aktif ya tidak hanya mendengar, tetapi ya pada akhirnya ikut menyampaikan, bertanya. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Beberapa dosen di kelas reguler, di mata kuliah yang lain, itu sampai harus mengiming-imingi dengan nilai untuk mahasiswanya biar bertanya. Sesuatu yang menurut saya sayang sekali, karena pertanyaan direspon dengan nilai, atau kalau mau dapat nilai ya tanya gitu. Pada akhirnya mahasiswa ya tanya sesuatu yang ya sekadar tanya saja, bukan karena memang ketidaktahuannya. Gitu. Partisipasinya juga cenderung pasif. Ketika menjelaskan sesuatu cenderung nunduk, nulis dan yang lain. Nah, ini kalau dengan SCL tidak. SCL mahasiswa yang akan menyampaikan begitu banyak hal. Jadi keaktifan itu akan lebih tinggi. Dosennya ngapain?
sebenarnya akan lebih sederhana. Jadi kalau sekarang orang dosen bilang, saya itu capek ngajar, ya mungkin sepanjang waktu hanya menyampaikan teori, nggak cerita tentang pengalaman. Tapi kalau cerita tentang pengalaman, mungkin kita bergembira karena bercerita tentang pencapaian dan pengalaman. Nah, menjadi fasilitator, menjadi motivator, ya memberikan tutorial dan ngasih respon. Karena sebenarnya menjalani kegiatan pembelajaran dioptimalkan adalah pada mahasiswa. Ini yang di kampus di Stikes pada akhirnya menjadi PR luar biasa mulai tahun ini. Kami kurikulumnya diganti pakai MBKM sehingga mahasiswa merdeka betul. Kamu mau kuliah di Stikes, silakan. Kamu mau kuliahnya di kampus lain, silahkan. Karena kami punya kerjasama, jadi mahasiswa tukar kuliah. Saya nggak mau kuliah mata kuliah apa misalnya KMP di Stikes. Saya maunya mata kuliahnya ini diambil di kampus lain. Boleh nggak? Boleh. Sehingga kurikulumnya jadi baru. Nah, kalau kurikulumnya baru, kita nggak mementingkan nanti kalau diajar sama orang keperawatan di rumah sakit, itu dapat nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa apa-apa nih nanti lulusan saya. Nah, gitu. Itu yang menghalangi. Kenapa? Kita merasa sebagai dosen menjadi yang paling jago. Padahal teman-teman perawat di lapangan mungkin jauh lebih jago. Mungkin nggak pinter bikin materi, tapi tahu cara menyampaikan sesuatu. Sehingga kan yang penting mahasiswanya kompetensinya tercapai. Nah, ini bagi kami masih perlu banyak sekali belajar merelakan, mengikhlaskan, dan memahami bahwa praktisi di lapangan itu ya nggak kalah jago dengan kita. Bahkan bisa jadi mereka lebih pinter, lebih jago, lebih terampil dibandingkan kami para dosen. Jadi kurikulumnya kami sudah ganti per tahun 2023 ini. Yang difokuskan salah satunya pada SCL tadi. Kami di Stikes minimal setiap mata kuliah itu disampaikan dalam 4 metode SCL minimal. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada sesi seperti saya hari ini yang sifatnya ceramah, tanya jawab, cerita gitu, brainstorming. Tapi mungkin ada yang isinya nggak ngasih materi apapun. Tahu ya hari ini materinya apa? Yuk kita langsung diskusi. Silakan pendapatmu apa gitu. Mungkin akan ada topik-topik yang seperti itu sehingga dosen ketika ditanya, Pak boleh minta materi? Nggak ada, saya nggak nyiapin materi gitu. Nah itu jangan heran nanti kalau ada proses yang seperti itu. Itulah pentingnya kita melakukan SCL. Ya lingkungannya pada akhirnya mindset kami para dosen juga akhirnya berubah. Tidak dosen yang banyak ngomong, slide-nya isinya penuh kayak koran, ya. Terus apa namanya tulisannya kecil-kecil. Ini kayak tempat saya ini slide ini tuh bagi saya nggak nyenengin ya karena slide-nya kecil-kecil. Kalau teman-teman lihatnya dari handphone tentu menjadi beban tersendiri ya. Cukup harusnya pakai gambar, pakai video gitu. Ya nanti teman-teman tinggal dapat apa nih dari film atau video gitu. Nah, tapi kalau teman-teman para senior, saya tentu nggak ngasih video. Kalau saya ngasih video, filenya gede banget gitu. Nah, kalau di reguler saya ngasihnya video. Saya kasih video, video diskusi gitu. Itu apa? Oh itu Pak, ini dosennya ngasih materi, ngasih ini, terus mahasiswanya ternyata bikin ini. Mereka lihatnya dari video. Oke, itu apa? Kalau proses yang kayak gitu, oh ini namanya adalah SCL. Oh iya ya. Jadi saya tidak perlu menceritakan tentang SCL dengan tulisan, tapi dengan foto atau video. Kalau dengan teman-teman RPL karena sistemnya kita online ya tidak semuanya bisa dengan video tersebut ya, biar bisa juga dipelajari setelah jam perkuliahan. Kemudian ada akses dengan IT karena teknologi itu menjadi sesuatu yang penting untuk mendukung proses pembelajaran di era sekarang. Teman-teman mahasiswa diminta untuk mencari literatur yang semuanya mungkin tidak memanfaatkan kunjungan di perpustakaan. Maka kemarin ada keluhan di Stikes, kunjungan perpustakaannya sangat menurun drastis sejak pandemi maupun pasca pandemi gitu. Ya iya, sekarang kita sudah nggak butuh lagi buku cetak. Kita semuanya ada di internet. Mungkin ke perpustakaan ke depan isinya bukan buku, tapi kotak-kotak meja dengan akses internet yang cukup.
Kalau saya pergi di Jogja itu banyak sekali main-main di pinggiran Jogja itu banyak sekali workspace di mana banyak mahasiswa nongkrong di Telkom malam-malam karena ada sinyal gratis, wifi gratis, mereka garap tugas dan yang lain. Nah, ke depan harapannya perpustakaan kayak gitu, menjadi ruang terbuka untuk orang-orang berkumpul bersama menyelesaikan sesuatu tanpa datang ke perpustakaan hanya untuk membaca buku. Nah, ini internet menjadi keterampilan atau modal yang perlu disiapkan juga oleh kampus. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan student center learning. Monggo, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan, berbagi tentang proses SCL mungkin di masa lalu ketika di D3 atau ada sesuatu yang berbeda terkait dengan kuliah di zaman dahulu dengan kuliah di zaman saat ini. Monggo, Bapak Ibu boleh bercerita. Oke, selamat malam Pak Dian. Silakan Pak Wilemus. Ini saya mungkin sedikit men-share ya. Mungkin yang tadi poin ke-7 tadi tentang contextual learning. Mungkin salah satunya adalah dulu waktu kita di D3 itu kan kita dipelajari dengan berbagai macam teori. Salah satu contoh tadi Pak Dian sudah jelaskan tentang kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu, misalnya kegiatan 5 meja. Nah, ketika kita masuk, ketika kita sudah bekerja, dan ternyata itu tidak dijalankan sebenarnya. Seperti itu. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dian, bahwa semuanya, ya pokoknya yang disampaikan Pak Dian itu betul ya. Tidak ada yang salah. Mungkin awal-awalnya mungkin saya kayak kaget, bilang, kenapa waktu kita teori kok banyak sekali dia punya cara-cara. Tapi kita langsung terjun ke pasien misalnya, itu tidak terlalu ribet seperti itu. Ini terkait contextual learning, Pak. Terus yang berikutnya itu poin 9, problem based learning. Aduh Pak, sedikit saya sharing di sini. Mungkin kita mau bilang kurang pemahaman atau mungkin mereka kurang pemahaman tentang berbagai aspek. Nah, salah satu contoh mungkin yang pertama anak asuh, Pak. Dulu pertama saya datang, awalnya kita stres juga. Kebiasaan mereka di sini kalau anak asuh itu mereka ambil dari 0 bulan, 0 setelah melahirkan itu, kalau memang mereka niat untuk mengambil anak itu, mereka langsung ambil. Jadi anak itu tidak diberi ASI eksklusif, Pak. Seperti itu. Terus yang keduanya itu mayoritas di Papua sini, mayoritas itu penyakitnya itu lebih dominannya ke gastritis, Pak. Lebih dominannya ke gastritis, mungkin salah satu faktornya adalah makan tidak teratur. Kadang-kadang mereka kalau mau bekerja, kegiatan mereka sehari-hari ya, mungkin kalau yang bapak-bapak mungkin mereka pergi mencari gaharu di hutan-hutan untuk mendapatkan sedikit uang. Tapi kalau untuk mama-mama, pekerjaan setiap hari yang mereka lakukan memancing. Jadi kadang-kadang mereka terlalu semangat untuk melakukan kegiatan, mereka lupa sarapan. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, baru makanan setiap hari di Papua sini, Pak, mungkin Bapak dong tahu, di sini makan setiap hari adalah sagu. Nah, sementara proses pembuatan sagunya itu seperti apa ya? Karena saya juga sudah menyaksikan secara langsung, saya sudah pernah jalan dengan mama-mama di sini, saya bilang, seperti apa sih kalian buat sagu? Ternyata baru saya dapat ilmunya. Nah, ketika mereka untuk menyaring sagu, mereka ini ternyata mereka buat itu untuk mencucinya itu mereka tidak pakai air bersih. Mereka pakai air yang di rawa-rawa itu, yang merah-merah, yang kurang bersih. Habis itu sudah mereka pulang, setelah beberapa hari mereka makan seperti itu. Terus sementara sagu ini dia punya zat asamnya sangat tinggi, Pak. Mungkin bisa mempengaruhi mereka untuk mereka bisa menderita penyakit tersebut. Nah, terus dari poin yang pertama tadi untuk anak asuh,
dari tahun ke tahun saya sudah memberikan edukasi Pak kepada masyarakat bahwa kalau untuk anak asuh kalau bisa kamu ambil tidak apa-apa, silakan kamu ambil, tapi kalau bisa cobalah dari usia 0 bulan sampai 6 bulan kalau bisa dia mama kandung susu dulu supaya nanti ada protein gizi yang sebenarnya sangat baik untuk anak itu. Terus terus terkait juga mungkin mereka lebih banyak minum susu formula. Terus saya bilang kalau mau kasih minum susu formula tidak apa-apa. Yang penting tolong diperhatikan mungkin airnya atau cara campuran susunya. Kadang-kadang kalau saya kasih penjelasan, kadang-kadang kalau kita minum kasih mama dong kasih minum susu mungkin tidak sesuai takaran, ya bisa juga anak itu menyebabkan batuk, tidak lekas sembuh dan juga diare seperti itu. Terus saya juga sudah pernah menjelaskan mereka di gereja selesai ibadat, saya menjelaskan tentang stunting dan mungkin mereka baru bisa memahami itu stunting itu apa. Saya berikan penjelasan itu. Nah, pertanyaan saya Bapak, saya di sini kita sama-sama belajar mungkin Bapak atau mungkin teman-teman yang lain. Saya minta solusi. Saya minta solusi kira-kira dari dua hal ini, kira-kira apa-apa saja yang harus saya buat di pustu di pedalaman ini sementara sifat yang berbeda seperti itu. Walaupun saya sudah memberikan penjelasan. Nah, dari sekian beberapa orang mungkin ada beberapa yang sudah mengerti yang mereka sudah lakukan dan masih banyak sekali mereka tidak lakukan hal itu, Pak. Sekian, Pak, minta solusinya. Oke, terima kasih Pak Wilhelmus. Saya belum bisa membayangkan. Kalau terkait dengan cara membuat sagu, saya tahu. Memang dia harus dicangkul itu dari sagu, kemudian direndam sampai ada endapan, kemudian nanti baru diolah lebih lanjut. Jadi memang kalau dari kacamata gizi sudah nggak ada gizinya, itu tinggal pati ampas saja gitu. Oke, tetapi terkait dengan kenyataannya seperti apa di lapangan, saya pribadi belum pernah ke Papua, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ada yang bisa membantu Pak Wilhelmus? Mungkin Bapak Ibu Suster punya pengalaman yang bisa dijadikan solusi ketika ketemu dengan orang-orang yang dikasih tahu itu bukan sesuatu hal yang gampang. Memberi informasi itu tidak hanya satu kali, dua kali, berkali-kali untuk hal yang sama. Itu pun ternyata masih saja dilanggar, gitu seperti itu. Sehingga memang permasalahan kesehatan di lapangan nggak selesai-selesai gitu ya Pak Wilhelmus ya. Selalu ada aja. Padahal di sisi lain kita juga keterbatasan tenaga dan keterampilan ataupun pengetahuan tertentu terkait dengan masalah. Ada yang bisa menyampaikan pandangannya? Disilakan untuk kasus Pak Wilhelmus. Ini kasus nyata nih di MAPI Papua. Monggo. Ada? Selamat sore. Oke, selamat sore. Siapa ya namanya? Bu Monica, silakan. Saya Monica Rika dari Elizabeth Ganjuran. Mungkin sharing saja untuk Pak Will. Kalau ini dari sudut pandang saya sendiri, saya hanya sekedar sharing saja. Kalau saya itu pernah istilahnya membaca dan berdiskusi dengan beberapa orang. Kalau mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah mendengar dengan yang namanya internal control dan external control, kontrol internal dan kontrol eksternal. Jadi semua yang di luar diri kita itu kita tidak bisa mengendalikan, hanya diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan. Seperti Pak Wilhelmus sudah memberikan pelayanan di MAPI dengan baik, dengan edukasi ataupun nursing treatment yang lain kepada klien, kepada pasien dan keluarganya, memberikan edukasi yang jujur saya sendiri kalau ke Papua sendiri belum pernah, tapi kalau di yang 3T yang pernah saya kunjungi yaitu perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat di Entikong. Jadi ya kita sudah memberikan apa yang kita bisa, kita berikan pelayanan semaksimal mungkin. Kita udah ikhlas, kita udah memberikan effort. Tapi kalau dari luar, misal mungkin ada yang
tidak mau menanggapi, ada yang mau menanggapi tapi tidak bahasa Indonesianya tidak memahami ataupun ada yang malah membenci, memusuhi dan lain-lainnya. Itu memang di luar dugaan, di luar perkiraan dan di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, yaitu gimana kita ikhlasnya, gimana kita tetap memberikan pelayanan, seperti itu Bapak singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Monica. Nggak semua hal kita bisa jadi pahlawan untuk semua hal. Tidak semua masalah akan bisa kita tangani. Ya, itu mungkin menjadi solusi. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Karena kecil, ya siapa tahu berdampak. Siapa tahu orang di dekat Bapak jadi terinspirasi melakukan hal yang sama. Ya, kalau diselesaikan sendiri, masalah di Indonesia tidak cuma ada di MAPI, di begitu banyak orang, begitu banyak tempat. Oke, terima kasih Bu Monica Rikala. Ada lagi barangkali yang bisa memberikan insight pengalaman Bapak Ibu di tempat-tempat sebelumnya, barangkali bisa share. Selamat sore Pak Dian. Oke, Bu Agustina Rahmawati, monggo. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Agustina Rahmawati. Sedikit menanggapi tentang Pak Will tadi ya. Kalau dari saya sendiri sih, yang penting kita adalah semangat untuk segala sesuatu yang kita inginkan, ingin kita capai, kita harus perjuangkan gitu. Itu, dan kedua adalah kita selalu berdoa Pak Will. Itu sih. Kemudian mungkin juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk itu, mungkin kita bisa memberikan contoh ya, jadi kita bisa jadi role model, jadi kita berikan contoh setiap harinya kita seperti apa, dan jangan juga kita untuk patah semangat, kita harus selalu, mungkin bisa memang harus untuk edukasi itu memang tetap harus ya, jadi jangan patah semangat, tetap kita usahakan yang terbaik. Itu aja sih, terima kasih. Oke, tetap semangat Pak. Tapi memang upahnya upahnya bukan berupa uang ya Bu Agustina ya. Untuk saat ini bukan berupa uang. Upahnya bukan berupa uang. Tapi kalau saya pribadi ketika ketemu orang yang akhirnya patuh ngikutin omongan kita dan dia merasakan dampak perubahan yang luar biasa dan ucapin terima kasih ke kita, itu leganya luar biasa Pak Will. Gitu. Jadi mungkin kita nggak dapat kita nggak dapat barang, kita nggak dapat uang, tapi kalau dari omongan kita ternyata orang menjadi, Pak, saya sudah tidak sakit lagi atau keluhannya berkurang, terima kasih, itu ngasih kelegaan. Kalau saya, jadi mungkin Bapak bisa mendapatkan upahnya berupa kelegaan itu tadi gitu ya. Jadi dihibur walaupun nggak dapat uang mungkin ya, nggak dapat nggak dapat balasan yang setimpal berupa barang atau apa yang sudah Bapak bagikan ke orang-orang. Terima kasih Bu Agustina. Ada lagi? Bapak? Pak. Oh, Ibu Dewi. Ibu Ya, Dewi maaf, Wulan. Pak. Ya, Pak ya. Oh, silakan. Kakak, saya sedikit sharing ya, Kak. Jadi, untuk promkes yang udah Kakak lakukan itu appreciate banget gitu ya. Cuman di sini saya pernah ada di suatu tempat dan mengalami hal yang sama. Yang perlu dilakukan waktu itu, saya disarankan untuk menganalisa kira-kira orang yang di situ itu takut atau patuh sama siapa. Misalnya, orang yang berkuasa di situ, misalnya ada Pak Lurah. Sepertinya terlempar ya suaranya ya. Jaring terputus. Oh. Ini putus-putus, Pak. Iya, kalah nih sama Pak Will di MAPI, nih jaringannya bagus Pak Will nih. Iya. Oke. Jaringan di MAPI kalau dia lagi cerah enak. Lagi cerah kalau enak dia ya. hujan, kalau sudah hujan harus sudah kacau. Sudah kacau. Ya, semoga cerah terus Pak. Baik, ada yang angkat tangan nih, Bu Kristina atau Bu Agustina Herlina, monggo. Baik Pak, saya berbagi sedikit ya. Menarik sekali tadi pengalaman dari Pak Willy ya di Papua. Pak Willy, perlu diketahui ya, saya juga memang bekerja di puskesmas. Masyarakat yang ada di perkotaan juga di Yogyakarta ini sebetulnya juga kalau kita perhatikan di masyarakat itu problemnya adalah perilaku ya. Jadi perilaku manusia terhadap kesehatan itu sendiri. Ternyata
untuk merubah suatu perilaku itu tidak gampang, membutuhkan waktu yang lama dari kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam menanggapi kesehatan mereka untuk status kesehatannya. Saya sendiri mengalami ya di Yogyakarta ini, saya pikir juga karena kota besar, ternyata sama saja. Manusia itu problemnya adalah perilaku. Jadi untuk merubah perilaku terhadap kesehatan ini tentu membutuhkan waktu yang lama. Contohnya saja ya, di sini saya mengalami orang menderita hipertensi itu kan harus berobat rutin ya, konsumsi obat yang terus-menerus sampai dokter menyatakan stop. Tapi orang tetap bilang, saya nggak ada keluhan, nggak ada pusing, nggak ada bla 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 macam-macam. Itu malah salahkan diagnosa, salahkan petugas, salahkan dokter, salahkan alat, dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa yang harus kita lakukan? Ya, kami hanya bisa memberikan penyuluhan, sosialisasi yang tidak ada habisnya, berbicara hal yang sama terus, tapi ya begitu, biarkan saja. Ternyata ada efek positifnya. Kelompok-kelompok tertentu di Posyandu atau Posbindu itu nyangkut dengan pembicaraan kami. Artinya 25% dari 100% itu orang sudah mulai paham dengan informasi yang kita sampaikan. Mungkin yang perlu saya garis bawahi bahwa untuk mengikuti suatu treatment atau apa yang menjadi intervensi kita di keperawatan itu, kita harus pahami latar belakang orang, perilaku, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, karena itulah modal untuk merubah sebuah perilaku, Pak. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya, mudah-mudahan kita tidak kalah dalam memberi semangat orang untuk mencari ya, untuk memulihkan kondisi status kesehatan ini. Itulah kita peran. Petugas kesehatan adalah agen dari perubahan perilaku. Demikian, terima kasih Pak. Oke, jadi memang masalahnya di perilaku. Mau dimanapun sama aja. Cuman orangnya berbeda. Di Jogja juga sama aja gitu ya. Bahkan di Jogja, di tempat sampah terbesar di Jogja, itu warganya ngumbar sapi. Sapinya kalau sudah gemuk disembelih. Padahal makannya dari sampah. Itu ada, dan sekarang tempat sampahnya ditutup. Iya, jadi memang susah ya ternyata ngomongin soal perilaku tadi. Baik, terima kasih Bu Agustina. Nah, di sini Bu Christina mau menyampaikan sesuatu, Pak, barangkali. Iya, selamat sore semuanya, Bapak Dian. Saya Christine. Saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang menghadapi yang seperti Pak Will hadapi juga ya. Kebetulan dulu saya pernah bertugas di puskesmas dan ada kelompok untuk posyandu itu seperti posyandu lansia dan posyandu balita. Ketika itu saya lebih ke balita, menemukan hampir di suatu desa itu anak-anaknya itu mengalami dulu di bawah garis merah ya, ada BGM gitu. Jadi kalau sekarang kan stunting, dulu BGM. Nah, ketika itu memang mengumpulkan anak-anak yang kita lihat, kita temukan itu tidak sesuai dengan usia, tidak sesuai dengan status gizinya, itu tidak sesuai. Jadi sulit sekali memang sih, karena pengetahuan orang tua tentang apa itu kurang gizi, apa itu tidak sesuai dengan usianya. Oh, dia memang kurus karena keturunannya kurus, tidak seperti itu juga sih seharusnya. Tetapi pertama-tama kita harus mengubah mindset masyarakat itu melalui pendekatan personal ya, tentu saja. Ketika itu saya juga pernah mengalami beberapa kali penolakan ketika mengadakan pendekatan secara personal itu. Ada yang merasa, oh, kenapa sih kok anak saya beda dengan anaknya ini, orang dia lincah, dia bisa mengikuti kegiatan apa juga yang anak orang lain ikuti begitu, tapi kan tidak sesuai dengan kondisinya, terutama status gizinya, karena kan status gizi mempengaruhi perkembangan otak anak kan. Jadi kita harus mengubah mindset dulu, pendekatan personal, lalu ketika kita sudah melakukan pendekatan personal, mengubah mindset, apa itu kekurangan gizi. Nah,
kita akan melakukan beberapa, waktu itu saya dan tim melakukan kelas-kelas untuk yang kurang gizi ini. Jadi kita mengadakan kelas, ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya, lalu kita akan apa sih yang bisa membuat anak ini mau makan. Mungkin karena di rumah dia hanya sendiri, dia dibiarkan sendiri, makan sendiri, jadi tidak maksimal yang dimakan. Jadi kita melakukan seperti itu. Lalu kita bikin kelas itu beberapa kali pertemuan. Nanti sebelum melakukan kelas, anak-anak itu akan ditimbang. Nanti beberapa kali pertemuan, dengan setiap kali pertemuan itu kita bikin masak menu untuk anak-anak itu, tetapi itu dari ibu-ibunya sendiri, dari orang tua mereka sendiri. Kita usulkan masak apa yang disukai anak-anak. Lalu caranya bagaimana anak-anak itu supaya tidak lari ke sana, lari ke sini ketika makan. Jadi bisa maksimal. Nah, itu beberapa yang kita lakukan. Lalu setelah beberapa kali pertemuan itu ternyata ada hasil yang terlihat. Ada hasil yang terlihat, ada beberapa dari 10 anak, kita bikin satu kelompok itu 10 anak. Jadi ada beberapa kelas yang saya bikin ketika itu. Jadi setelah pertemuan itu, beberapa kali pertemuan, ternyata ada peningkatan yang signifikan dengan timbangan anak itu, dan dia lebih lincah dari sebelumnya. Nah, itu jadi evaluasi kita. Oh, jadi kita harus menentukan seperti ini. Dan kita lakukan itu beberapa bulan ke depan. Jadi ketika desa ini tertinggal, kan wilayah kerja puskesmas ada beberapa desa, jadi desa ini ketinggalan karena banyak kasus anak BGN. Begitu kita pegang, kita lakukan hal-hal seperti tadi, ternyata malah ini ada beberapa yang balita sehat masuk. Oke, jadi ada hal yang bagus. Jadi ibu-ibu, masyarakat di situ terutama itu bisa tahu, oh hasilnya seperti ini. Berarti anak saya itu bukan karena keturunan, bukan karena memang perawakannya, bukan. Nah, jadi dari situlah belajarnya. Jadi pendekatan personal, pengubahan mindset, lalu diadakan pembelajaran kelas-kelas itu praktek seperti itu, melibatkan anak-anaknya juga. Dan itu udah kita evaluasi dan berhasil. Memang tadinya ada beberapa penolakan, jadi kita seperti tadi melakukan pendekatan dengan ibu, dengan orang-orang yang sekiranya bisa didengar. Misalnya di daerah situ mayoritas Muslim, kita akan dengan Bapak Kiai atau Pak Ustadz yang sekiranya mempunyai pengaruh untuk mengajak masyarakatnya menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, melakukan bersama tokoh masyarakat dan mereka warga yang menjadi punya masalah kesehatan dilibatkan. Kalau dilibatkan ternyata mereka jadi akan lebih mudah memahami dan bisa lebih belajar dengan baik. Sama seperti hari ini. Apa masukan dari Bapak Ibu, apa ide, pengalaman itu kita hargai. Dilibatkan, maka akan menjadi lebih enak dibandingkan hanya satu arah ngomong gitu. Baik, terima kasih Bu Neni Puspita, lalu Pak Samswadi, monggo. Selamat sore Pak Dian. Saya bukan berbagi pengalaman ya Pak, karena teman-teman sudah banyak sekali yang berbagi pengalaman, nanti waktunya habis untuk saya cuma mau mengklarifikasi Pak yang tentang materi yang Bapak berikan tadi tentang berbagai macam metode pembelajaran. Tadi kan ya mungkin maknanya tuh hampir beda-beda tipis ya Pak ya, hampir sama. Saya cuma mau mencoba menelaah Pak yang tentang seperti kemarin ya Pak ya, kemarin kan kami ada tugas dari Pak Dian sama Bu Rizky itu tentang mencari jurnal dan menganalisa PIKO. Itu kan kami juga berkelompok, dan kami berkelompok itu kurang lebih 11 sampai 12 orang. Nah, itu apakah yang saya tanyakan itu masuk kriteria small group discussion atau cooperative learning, atau malah bukan dua-duanya ya Pak? Saya cuma menanyakan itu aja. Terima kasih Pak. Baik, kalau small group discussion memang ukurannya lebih kecil ya Bu ya.
3-4 orang anak berkumpul jadi satu untuk bahas sesuatu yang sama. Harapannya memang semakin banyak kepala, nanti semakin banyak ide. Semakin banyak kepala, semakin banyak diskusi, malah nanti nggak jadi-jadi. Gitu. Makanya kalau small group discussion membahas satu masalah yang sama dengan beberapa orang di dalamnya. Tapi kalau kelasnya besar seperti tadi mungkin bisa disampaikan salah satunya menjadi kooperatif. Karena kita menyelesaikan masalah yang sama, kita berangkat dengan pengetahuan yang relatif sama, kasusnya juga cuma satu, keterampilan kita terkait dengan kompetensi mencari jurnal juga relatif dalam rentang yang relatif sama, gitu, sehingga kita masuknya ke cooperative learning tadi. Seperti itu. Memang kalau saya harap Bapak Ibu sekalian tidak mengkotak-kotakkan, oh kalau ini, kalau ini. No. Kita fokusnya bukan itu. Kita fokusnya bahwa SCL apapun bentuknya, utamanya adalah di mahasiswanya. Yang berdinamika banyak adalah mahasiswanya. Dosen, pengajar, saya misalnya gitu hanya memfasilitasi kesempatan gitu. Memoderasi kegiatan gitu. Jadi Bapak Ibu yang akan banyak berdiskusi dan berbincang. Disitulah kita akan melihat bahwa proses pembelajaran yang melibatkan tadi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu sebelumnya, ketika kita dilibatkan, ketika masyarakat dilibatkan, akan lebih mudah dalam pemahaman. Sama seperti kali ini, jadi lebih banyak dilibatkan. Ini jadi tanpa sengaja momen penutup hari ini kita sudah SCL nih, gitu ya. Meskipun tadi dari depan saya yang banyak berbicara, tapi setelah itu saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan semua hal yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Walaupun topik yang dilempar oleh Pak Wilhelmus itu bukan topik strategi belajar. Itu topik mungkin edukasi, komunikasi, masalah sosial, dan yang lain. Tapi konteksnya kita bisa masuk ke situ. Begitu, Bu Neni. Bu Neni, maaf. Ya, Pak Samsuadi. Monggo Pak Samsuadi. Baik Pak Dian, ini ada dua yang satu pertanyaan, yang kedua menanggapi Bang Willy tadi ya. Yang menanggapi Bang Willy dulu itu tentang pengalaman saya waktu gempa di Padang kemarin 2009 ya. Memang kita harus pendekatan kepada masyarakat itu gampang-gampang susah. Pengalaman dulu di Padang itu 2009 itu kita datang itu orang nggak respect, mereka duduk-duduk, kemudian kita mau tim kesehatan dari Jawa, dari apalagi Nyun Sewu, dari ada masalah sara agama kita Nasrani gitu, mereka nggak welcome. Memang kita pendekatannya kita coba terus, kita pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kita tunjukkan di situ. Kita tidak memandang itu sara, kita di situ bertujuan untuk pelayanan kesehatan saja. Saya kira mereka tuh akhirnya mereka hari kedua, hari ketiga mulai welcome, mulai kita datang, mereka udah mulai mengumpul. Nah, itu memang perlu proses, Bang Willy, perlu proses, dan latar belakang budaya sangat mempengaruhi. Jadi jangan pernah melawan latar belakang budaya. Jadi kita ikuti, dan itu baru bisa masuk. Itu mungkin pengalaman kemarin di Padang. Itu Pak Dian dan rekan-rekan. Kemudian yang kedua itu tentang project based learning tadi ya. Itu apakah itu termasuk yang kemarin Mendikbud menyebutkan besok itu nggak ada skripsi, tapi mungkin ada project atau prototipe. Oh mungkin, iya. apakah itu ada kaitannya Pak Dian? Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini menarik, kemarin juga Permendikbud tersebut didiskusikan di seluruh kampus di seluruh Indonesia, karena sempat mahasiswa senior gitu ya langsung senang, tidak ada skripsi gitu. Padahal yang diarahkan adalah salah satunya skripsi. Satu, yang kedua
keputusan, kebijakan kembali lagi ke kampus masing-masing. Jadi ya hanya memberi arahan bahwa skripsi bukan satu-satunya cara untuk mencari atau mencapai kompetensi mahasiswa di dalam berpikir ilmiah dan yang lain. Nah, salah satunya bisa dengan membuat project. Betul, Pak? Itu menjadi project based learning. Jadi kalau di lembaga prodi atau jurusan yang sifatnya output adalah hal yang penting, nah, misalnya silakan bikin aplikasi gitu. Kemarin hari Jumat kalau saya tidak salah itu kami ada webinar bersama rektor dari BINUS Jakarta. Rektor BINUS Jakarta bilang skripsi memang dari dulu bukan jadi outputnya dari BINUS gitu. Ada mereka yang bikin skripsi silahkan, ada yang bikin aplikasi ya karena goals-nya itu. Mereka dilatih menjadi seorang wirausaha ya bukan skripsi, tapi karya nyatanya apa. Nah gitu akhirnya kami pun sebagai dosen di STIKES terbuka pikirannya bahwa bukan salah satunya bukan skripsi memang pakai project tertentu yang dilakukan dalam tim. Pun mereka juga dalam tim, bukan mandiri, tetapi dalam tim. Kalau yang di STIKES, D3 keperawatan itu membuat karya tulisnya, itu kalau saya tidak salah juga dalam tim. Ada 2 orang bekerja bersama. Nah ini project-nya adalah membuat karya tertentu, prototipe tertentu seperti diisi, mereka bikin tarian, mereka bikin nyanyi. Kalau itu laku, ya itulah karyamu. Kamu berarti sudah belajar cukup banyak itu di sini gitu. Jadi banyak sekali penyanyi Jawa yang berasal dari isi anak-anak muda itu ternyata mereka mahasiswa, nggak pakai skripsi. Atau kemarin yang juara Indonesian Idol, kalau saya tidak salah Indonesian Idol atau apa itu berangkat dari isi Jogja juga. Itu mereka akhirnya nggak usah skripsi. Kenapa? Kamu sudah jadi penyanyi kok, kamu sudah terkenal kok gitu dari Indonesian Idol. Itu mereka dibilang nggak usah pakai skripsi lepas. Kenapa ya? Tujuanmu kuliah untuk mencapai kompetensi dan kamu sudah mencapai kompetensinya meskipun bukan dengan skripsi. Basic pemahamannya seperti itu, Pak. Tapi nah kemarin ketika ditanya nih sharing kurikulum 2023 baik dari prodi keperawatan dan dari prodi gizi. Untuk saat ini masih skripsi. Untuk saat ini gitu. Jadi skripsi masih menjadi tugas akhir untuk menilai kompetensi mahasiswa gitu. Mungkin ke depan kita bikinnya project, kita belum tahu. Tapi untuk saat ini kebijakan kalau di STIKES itu berupa skripsi. Mungkin ke depan Bapak jika sudah beberapa tahun ke depan misalnya ya, kita bisa menemukan ide bahwa untuk tingkat kelulusannya adalah bukan skripsi lagi, tetapi ada nggak sih deteksi screening, alat screening, atau barang-barang yang bisa diproduksi oleh teman-teman keperawatan dan gizi ataupun prodi yang lain ke depan kalau memang ada, itu yang bisa dijadikan sebagai output luaran mahasiswa. Bisa memproduksi itu, bisa berguna buat masyarakat, bisa bermanfaat di masyarakat, bisa menjual, ada harganya, maka ya sudah, itu sudah jadi gitu, sudah jadi skripsinya dan tanda kutip pengganti skripsinya. Mungkin seperti itu, kemarin baru wacana, tapi sekarang skripsi dulu gitu, Pak. Oke. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 6:30. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak, sudah hampir 6:30 malam. Saya senang sekali masuk ke kelas RPL karena isinya aktif. Tadi pagi kalau masuk kelas reguler, saya harus banyak membuka mindset teman-teman untuk bercerita kasus di dunia nyata, kemudian cerita konteks di dunia nyata seperti apa, karena mereka belum pernah mengalami kasus real sebagai seorang nakes seperti apa di dunia nyata. Jadi effortnya lebih berkeringat. Kalau di RPL, saya tinggal ngarah-ngarahin aja, Bapak Ibu yang bakal secara terbuka akan banyak bercerita, dan saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun, saya cukupkan sore hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa berproses untuk sesi-sesi selanjutnya secara mandiri. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya sudah diminta soal ujian dan saya sudah berikan ke Bu Rizky. Jadi prepare untuk ujian. Soalnya nanti MCQ ya, pilihan ganda dengan sistem. Jadi buat Bapak Ibu, Pak Will dan teman-teman yang mungkin sinyalnya ada bermasalah, tolong
sempatkan waktu untuk mengendalikan agar handphone, laptop, dan yang lain hanya untuk ujian dulu, jadi tidak digabungkan dengan WhatsApp atau apa-apa yang mungkin menyita sinyal dan yang lain, karena nanti ujiannya pakai sistem, kita akan masuk ke sistem di Edlink, ujiannya online seperti itu, jadi mohon semoga sinyalnya bisa terkondisikan dengan baik ketika Bapak Ibu ujian. Gitu nggih? Selamat sore, selamat malam buat Pak Will, sudah malam di Papua sana. Semoga Bapak Ibu suster sekalian dalam kondisi sehat. Matur nuwun. Berkah dalam. Selamat sore. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih. Zoom-nya mau dipakai atau mboten Pak Mas Yoga? Mas Yoga? Kalau enggak saya akan close. Apakah akan dipakai? Kita doa dulu Pak, doa dulu ini terkait tadi ada teman dari RPL Ibu Agung. Tadi ada pesan jadi kita tutup dengan doa dulu. Monggo Pak Wi bisa dipimpin.